وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini mari kita kembali melanjutkan kajian atau pembahasan kitab Al-Kabair, kitab dosa-dosa besar yang disusun oleh Asy-Syaikh At-Tamimi rahimahullah. Pada beberapa pelajaran sebelumnya sudah banyak dijelaskan tentang keburukan, kejelekan daripada sifat kikir. Ya, karena kekikiran itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala dan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kekikiran itu biasanya ada pada orang-orang kafir, di antara orang-orang Yahudi dan juga kelompok atau golongan orang-orang munafik. Tidak pantas seseorang yang mengaku sebagai seorang mukmin, ia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, lalu mengendap dalam dirinya penyakit kikir ini. Bahkan Rasulullah sudah menerangkan bahwa kekikiran itu adalah merupakan penyakit, sehingga beliau ketika menjelaskan kepada para sahabat, beliau mengatakan ayudain adwa ya minal buri. Penyakit apa yang lebih berbahaya daripada penyakit kikir? Jadi kekikiran itu adalah merupakan penyakit kejiwaan yang sangat jelek. Maka setiap orang yang berada dalam pengaruh kekikiran, memiliki sifat bakhil, maka dia tidak akan selamat di hari kiamat. Pasti dia akan merasakan panasnya, pedihnya, perihnya siksaan di dalam neraka, aliyadzubillah. Ya, karena kekikiran itu termasuk dari dosa-dosa besar yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk bab ini masih melanjutkan tentang dosa besar, ya, tentang dosa besar kikir. Yang akan dijelaskan di sini babu uqubatil bukhli, bab tentang ukubah, hukuman, ya, dari sifat kikir. Jadi Asy-Syaikh At-Tamimi rahimahullah setelah menerangkan tentang, ya, dosa besar kikir atau bakhil, beliau juga menjelaskan untuk memberikan penjelasan, memberikan keterangan tentang bahaya kikir, yaitu dengan ukubah, hukuman, ya, bagi penyakit kikir ini. Ya, beliau memasukkan juga ke dalam bab. Adapun yang dijadikan sebagai dasar, sebagai dalil oleh Asy-Syaikh rahimahullah adalah yaitu Al-Qur'an surat Ali Imran, yaitu surat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la yahsabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Wala, dan janganlah yahsabana, sekali-kali mengira atau menduga, alladzina, orang-orang yang yabkhulun, yang bakhil, yang kikir, bima, dengan apa yang atahumullah, dengan apa yang Allah telah berikan kepada mereka,
min fadlihi, sebahagian dari karunia-Nya, huwa, yaitu dia kekikiran itu adalah khairan, kebaikan, lahum, bagi mereka. Jadi janganlah orang-orang yang kikir terhadap apa yang telah Allah berikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya itu mengira bahwa kekikiran itu adalah baik bagi mereka. Jadi artinya banyak orang-orang yang kikir, banyak orang-orang yang bakhil dengan apa yang Allah karuniakan, yakni mereka tidak mau membayar zakat, mereka tidak mau bersedekah, mereka tidak mau berinfak, mereka tidak mau meringankan tangan mereka untuk membantu orang-orang yang butuh bantuan mereka. Lalu mereka mengira, menduga bahwa perbuatan itu adalah baik. Ya, mereka tidak peduli ya dengan kegiatan-kegiatan yang mengandung kebaikan di dalamnya. Mereka tidak peduli ada pembangunan masjid, mereka tidak peduli dengan ada pembuatan misalnya pesantren, sekolah-sekolah tahfiz. Bahkan mereka juga tidak peduli kepada janda-janda miskin yang membutuhkan bantuan. Mereka tidak peduli kepada anak-anak yatim. Mereka tidak peduli kepada orang-orang yang mendapatkan kesusahan, yaitu ekonominya, atau di antara orang-orang ada yang sakit dan butuh bantuan dan seterusnya. Nah, ada orang-orang yang ketika mereka tidak peduli ya dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan, lalu mengira bahwa perbuatan itu adalah merupakan perbuatan baik. Ya, makanya kata Allah, jangan sekali-kali orang-orang yang kikir ini ia beranggapan bahwa kikir itu adalah baik. Ya, karena banyak orang menduga begitu dengan dengan kekikiran yang mereka anggap sebagai bentuk hemat, dengan sebagai bentuk irit ya demi masa depan mereka nanti di dunia ini. Ya, menganggap bahwa sifat kikir yang dibalut dengan hemat atau irit itu adalah kebaikan bagi mereka. Bahkan sebetulnya dia itu kikir itu adalah syarrul lahum, merupakan keburukan lahum bagi mereka. Jadi kalau mereka tahu sebetulnya kikir itu buruk, baik di dunia atau nanti di hari kiamat. Ya, tidak ada kebaikan dalam kekikiran. Jadi di dalam kaidah, setiap ada perintah-perintah yang Allah telah perintahkan kepada kaum muslimin atau kepada umat manusia, begitu juga Rasulullah perintahkan, kita terus paham bahwa dalam perintah-perintah untuk mengerjakan itu ada kebaikan di dalamnya. Dan orang yang tidak melakukannya akan mengalami kerugian. Itu ada kaidah dalam agama kita. Kebalikannya, ketika Allah Jalla wa'ala dan juga Rasulullah SAW melarang kita dari melakukan sesuatu, pasti ada keburukan di dalamnya kalau kita masih melakukannya atau memiliki sifat tersebut. Ya, ketika Allah melarang kita memiliki sifat kikir, begitu juga Rasulullah yang melarang kita memiliki sifat karakter kikir ini, berarti di dalamnya ada keburukan. Tapi bagi orang-orang yang jauh dari memahami agama, orang-orang yang belum disentuh hidayah, akan menganggap bahwa kikir itu adalah baik, pada sebetulnya adalah keburukan, baik itu di dunia atau di hari kiamat. Adapun di hari kiamat, keburukannya adalah, ya Allah jelaskan di sini, sayutawwakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Karena apa-apa yang mereka bakhilkan, apa-apa yang mereka kikirkan, ya, apakah kikir dengan hartanya, kikir dengan makanannya, pakaian dan lain-lainnya, nanti akan dikalungkan di leher mereka, yaitu yaumal kiamah, pada hari kiamat. Jadi apa-apa yang mereka kikirkan nanti akan dikalungkan. Bahkan nanti harta-harta mereka, emas perak yang mereka kikirkan, ya nanti akan dikalungkan dalam bentuk apa? Berupa ular. Ya, berupa ular yang bertanduk, lalu kemudian ular itu menggigit dengan taringnya, lalu akan memasukkan bisa ke dalam tubuhnya. Itu diantaranya, sebagaimana nanti akan dijelaskan di dalam beberapa hadis. Al-iyadzubillah. Hati-hati, itu keburukan di di akhirat nanti. Jadi apa-apa yang kita kikirkan di dunia ini nanti akan nampak kelihatan di hari kiamat. Apa yang kita kikirkan? Kalau kita kikir dengan harta nanti kelihatan, dan begitu seterusnya. Dan kepunyaan Allah, warisan langit dan bumi, Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Inilah dalil pertama tentang hukuman bagi orang yang kikir kelak di hari kiamat. Ya, jadi benda-benda, barang-barang, harta-harta ya yang mereka kikirkan di dunia ini, tidak mau mereka sedekahkan, tidak mau mereka infakkan, tidak mau mereka keluarkan untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan, kelak di hari kiamat akan dikalungkan di leher mereka. Alhamdulillah. Ya, maka hendaklah kita berhati-hati.
Nah, di dalam tafsir katakan sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, ya akan dikalungkan apa-apa yang mereka bahilkan pada hari kiamat, ai ya'tuna yaumal qiyamah mutawwaqina bihadhil amwal yahmilunahu ala a'naqihim, yaitu mereka akan datang pada hari kiamat dalam keadaan mereka dikalungkan dengan harta-harta ini, yang mereka nanti akan memikulnya, yang mereka akan membawanya di atas leher-leher mereka. Ya. Wa qad jaa fi hadzal makna, sungguh-sungguh telah datang tentang makna ini, ya ma yufassiru, apa yang ditafsirkan fil hadis, di dalam hadis, yaitu hadis dalam riwayat ya Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW pernah mengatakan, man atahullahu malan walam yu'addi zakatahu ya musilalahu yaumal qiyamah syuja'an aqra ya'khudhu bilih zamataihi. Ya, jadi barang siapa yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia tidak mau menunaikan zakatnya, dia tidak mau membayar zakat, maka akan diserupakan pada hari kiamat baginya, yaitu menjadi harta itu akan diserupakan atau dijadikan seperti suja, seekor ular akra yang memiliki tanduk ya di kepalanya itu. Ya, kemudian ya khudu bilih zamat ilau, kemudian ular itu ia akan menggigit, yaitu dengan kedua taringnya, aliyadzubillah, memasukkan bisa itu ke dalam tubuhnya. Nah, itulah balasan orang yang Allah anugerahkan harta, yaitu dalam bentuk yaitu mata uang, atau juga dalam bentuk emas, perak, dan seterusnya. Ya, mereka miliki, lalu mereka timbun, mereka simpan. Ya, mereka tidak mau mengeluarkan harta itu sepeser pun, ya, sebagai hak untuk orang-orang fakir miskin atau orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkannya. Maka di hari kiamat nanti mereka akan memikul, ya, mereka akan mengalungkan harta mereka dalam bentuk seperti seekor ular, di mana ular itu nanti ya kepalanya botak, kemudian bertanduk dan akan menancapkan taringnya ya pada tubuh orang yang kikir tersebut, aliyadzubillah. Itu balasan pertama. Maka janganlah kita seperti itu. Yakin atau tidak yakin, percaya atau tidak percaya, orang-orang yang kikir kelak akan merasakan seperti itu. Maka kita yang dididik oleh Allah ya Jalla wa'ala di dalam Al-Quran, atau yang dididik oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, atau kita dididik oleh ustadz-ustadz kita yang berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah, maka hilangkanlah penyakit kikir ini. Berikan hak ya harta di antara harta kita kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya, baik dalam bentuk zakat ataupun sedekah, infak, dan yang lain-lainnya. Tunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang baik. Begitupun dalam ayat yang lain, dalam Quran surat Al-Bara'ah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wa ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashirhum bi'azabin alim." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari pendeta-pendeta Yahudi ataupun Nasrani, mereka benar-benar memakan harta manusia dengan cara-cara yang batil. Bahkan mereka berusaha menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ini kita ambil, walladzina yaknizuna zahab, orang-orang yang suka menimbun, menyimpan harta emas dan perak mereka, wala yunfikuna, lalu mereka tidak mau membelanjakannya, lalu mereka tidak mau menginfakannya fi sabilillah, di jalan Allah, fabashirhum, maka berilah kabar kepada mereka bi azabin alim, akan mendapatkan azab yang pedih, aliyadzubillah. Itu ancaman bagi orang-orang yang memiliki harta berupa emas, perak, atau apapun itu harta yang dimilikinya, lalu kemudian tidak mau menginfakannya fi sabilillah, tidak mau menginfakkan dalam kebaikan, maka kelak orang-orang ini akan mendapatkan azab yang pedih. Apa diantaranya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama, pada hari akan dipanaskan harta emas dan perak itu di dalam neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuruhum, lalu kemudian akan disetrikakan dengan emas dan perak itu, yaitu jibahum, dahi-dahi mereka,
wa junubuhum, lambung-lambung mereka, wa zuhuruhum, dan juga punggung-punggung mereka. Nanti dahi orang-orang tersebut, kemudian punggungnya, kemudian lambung-lambungnya nanti akan disetrika ya dengan emas dan perak yang mereka miliki. Sambil dikatakan hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah apa-apa yang dahulu kalian timbun, inilah dahulu apa-apa yang kalian kumpulkan untuk kepentingan diri kalian sendiri. Faduku, maka rasakanlah ma kuntum taknizun, apa-apa yang kalian timbun, apa-apa yang kalian simpan tersebut. Itulah, jadi orang kalau hobinya menumpuk harta, orang kalau kesukaannya itu menyimpan harta, baik dengan cara yang halal ataupun cara yang haram apalagi, ya bahkan ada di antara dai-dai yang menipu umatnya hanya untuk bersedekah, tapi dia sendiri tidak mau bersedekah, bahkan sedekahnya pun dengan sistem pemaksaan, ya meminta langsung kendaraan, meminta langsung cincin, meminta langsung kendaraan motor yang dimiliki oleh jamaahnya, ya kemudian bukan dipergunakan fisabilillah tapi untuk keuntungannya. Bahkan dia mengajak orang untuk berinvestasi dalam suatu kegiatan yang menurut dia ini adalah fisabilillah, padahal adalah untuk keuntungan dirinya, ya maka dia akan celaka nanti ya kalau tidak bertobat. Maka kita janganlah memanfaatkan agama ini untuk keuntungan pribadi, untuk keuntungan di kita sendiri, untuk kita miliki harta-harta mereka, lalu kita timbun harta mereka. Yang benar adalah kita mencontohkan diri kita untuk bersedekah, untuk berinfak, membantu orang-orang yang memang butuh bantuan. Ya, atau kita kalau memang juga mau adalah mengumpulkan donasi yang kita himpun memang untuk tujuan yaitu fisabilillah. Di sebelah sana, daerah-daerah terpencil, banyak kaum muslimin yang banyak butuh bantuan membangun masjid, sekolah-sekolah Islam, pesantren-pesantren, bahkan butuh bantuan pakaian-pakaian yang layak. Ya, wanita-wanitanya membutuhkan pakaian-pakaian muslimah, dan banyak sekali yang butuh bantuan. Nah, kalau kita mengumpulkan donasi untuk kepentingan itu tidak masalah, asal amanah. Tapi kalau kita mengumpulkan adalah untuk kepentingan keuntungan diri kita sendiri, maka itu dilarang. Ya, karena nanti harta-harta yang kita kumpulkan, baik itu yang dikumpulkan secara halal ataupun haram, maka itu akan mencelakakan kita. Nanti akan menjadi apa? Akan menjadi ular yang akan menggigit ya tubuh kita dan memasukkan bisanya, atau harta-harta itu nanti akan dilelehkan, dipanaskan, lalu akan disetrika, yaitu dahi, lambung, dan punggung kita, aliyadzubillah. Ya, jadi harta-harta itu kalau dari hasil yang haram akan menjadi alat siksaan. Kalau itu dari harta yang halal, kalau tidak kita infakkan, maka itu akan menjadi beban buat kita, karena nanti akan akan diperhitungkan atau akan dihisap. Jadi harta halal, harta haram itu yaitu menjadi azab, dan harta yang halal itu menjadi hisab. Ya, jadi tidak ada harta itu yang kita miliki itu aman. Ya, jadi kalau harta-harta yang haram itu menjadi alat untuk menyiksa kita. Adapun kalau harta-harta yang halal itu tetap akan merugikan kita karena akan dihisab. Kalau kita tidak menyalurkan, kalau tidak mengeluarkan harta kita ke tempat-tempat yang dibolehkan atau dihalalkan. Nah, itulah, ini dua dalil ya menjadi dasar buat kita bahwasanya itulah hukuman bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan harta mereka fisabilillah. Itu orang-orang yang telah dikuasai oleh oleh kekikiran, kebahilan dalam diri mereka. Dalam beberapa riwayat hadis, dan hadis ini adalah hadis yang masyhur sahih ya, jadi telah sabit an Rasulillah, dari Rasulullah SAW, annahu, bahwasanya qala, beliau bersabda, ma min sahibi zahabin wala fiddah la yu'addi minha haqqaha idza kana yaumal qiyamah sufihat lahu safaih min nar fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayuqwa biha jabinuhu wa jambaihi wa zahruhu. Ma min sahibin, tidaklah pemilik emas dan perak yang kemudian tidak mengeluarkan, tidak menunaikan yaitu haknya, yaitu tidak membayar zakat, illa melainkan adalah apabila hari kiamat sufihat,
ya akan dibentangkan lahu baginya sofaih min narin, yaitu papan-papan yang terbuat dari api, fa uhmiya alaiha, lalu akan dipanaskan padanya fi nari jahanam, pada neraka jahanam, fa tukwa, maka akan dipanggang, ya akan disetrikakan, yaitu dengannya jabinuhu, dahi-dahinya, kemudian jambaihi, yaitu lambung-lambungnya, wa zuhruhu, dan punggung-punggungnya. Nah, itu. Jadi kalau kita ini memiliki harta emas dan perak, lalu kita tidak menunaikan kewajiban membayar zakat misalnya, nah nanti emas perak itu akan dibentangkan di papan-papan, lalu dipanaskan, ya, emas dan perak itu, lalu disetrikakan ke arah wadahi kita, punggung kita, dan lambung kita. Kullama barodat, setiap kali sudah terasa dingin, akan dikembalikan baginya pada satu hari yang ukurannya adalah selama 50.000 tahun, hatta yaqdi Allah bainan nas, sehingga Allah menghakimi, sehingga Allah memutuskan perkara di antara manusia. Fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Begitu Allah menghakimi atau memberikan keputusan kepada seluruh manusia, sehingga dia nanti melihat, ya, kemana jalan yang akan dia tempuh, kemana jalan yang dia akan lalui, apakah ke arah surga atau ke dalam neraka. Nah, itu hak hukuman bagi orang yang tidak mau menunaikan zakat harta. Kira ditanyakan, ya Rasulullah, fal-ibil, bagaimana dengan unta? Qala, Nabi menjelaskan, wala sahibu ibil, dan tidaklah orang yang memiliki unta yang sudah masuk nasabnya, ya, kemudian la yu'addi minha haqqaha, lalu tidak menunaikan haknya, yaitu tidak membayar zakat, tidak membayar zakat ternak, illa kana yaumal qiyamah, melainkan nanti pada hari kiamat, ya, butihalaha biqain qarqar aufar makanat la yafqidu minha fasilan wahidan tatu'uhu bi akhfafiha wa ta'udu bi afwahiha. Kullama marra alaihi awaluha radda alaihi akhiruha fi yaumin kana miqdaru 50 alfa sana hatta yaqdi Allah bainan nas fa yara sabilahu imma ila jannah wa imma ilan nar. Ya, beliau menjawab, tidaklah pula seorang pemilik unta yang tidak mengeluarkan zakatnya, yaitu zakat ternak, yaitu unta, kecuali nanti pada hari kiamat akan dihamparkan tanah yang sangat lapang, yang dipenuhi oleh unta-untanya yang benar-benar sehat dan gemuk, tanpa ada satu anak unta pun yang tertinggal. Semua unta itu akan menginjaknya dengan telapak kakinya dan menggigitnya dengan mulutnya. Setiap kali unta terakhir melakukannya, didatangkan lagi unta yang pertama. Itu dalam satu hari yang sama dengan 50.000 tahun. Begitulah sampai Allah menghakimi atau Allah membuat keputusan, ya, bagi seluruh manusia, dan dia pun tahu kemana jalan yang akan temunya, apakah dia jalan ke surga atau ke dalam neraka. Nah, itu juga, jadi orang kalau punya unta, dia beternak unta, kalau dia tidak menunaikan zakatnya, maka nanti di hari kiamat unta-unta ini akan dikumpulkan, baik unta yang dewasa ataupun anak-anak, lalu orang itu ditidurkan, direbahkan, ditengkurupkan di atas tanah lapang, lalu dia diinjak-injak oleh unta itu, digigit oleh unta. Setiap kali unta yang terakhir itu selesai, maka datang unta yang pertama. Seterusnya sampai Allah nanti memutuskan perkara di antara manusia. Nah, itulah orang yang tidak membayar zakat ternak. Begitupun yang lain-lainnya, seperti bakor, yaitu sapi, begitu juga gonam, yaitu kambing. Seperti itu pula nanti hukumannya. Ya, siapapun orang yang tidak mau membayar zakat, yaitu ternak, maka akan diperlakukan seperti itu, nanti akan disiksa, ya, dengan ternak-ternak yang dimilikinya. Aliyadzubillah. Ya. Dan masih banyak lagi, ya, hadis-hadis yang lain yang menerangkan tentang masalah tersebut. Ya. Jadi apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, dan kalau kita tahu ini adalah, ya, di dalam apa yang kita miliki ini ada kewajiban zakatnya, maka kita tunaikan. Janganlah hanya gara-gara kekikiran atau bahir dalam diri kita, lalu kita enggan,
ia mengeluarkan bahagiannya, karena ini akan mencelakakan kita. Itulah hukuman buat di akhirat nanti. Ya, kalau tidak nanti dia akan dipikulkan, akan dikalungkan nanti benda-benda yang dia kikirkan, ya, yang dia pelitkan, bahkan nanti berubah jadi ular yang botak, yang bertanduk, akan menggigit, menyuntikkan bisa ke dalam tubuh kita, atau nanti dijadikan papan-papan yang nanti akan disetrikakan, yang akan dibakarkan ke bahagian-bahagian tubuh kita. Atau kalau berupa binatang, nanti binatang itu akan menginjak-injak kita, akan menanduk kita, ya akan menggigit kita. Aliyadzubillah. Itulah hukuman di akhirat nanti bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan harta sepeser pun, padahal sudah ada kewajiban zakat untuk dia. Ya, ini biasanya adalah orang-orang yang sudah dikuasai oleh yaitu sifat kikir. Aliyadzubillah. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Kemudian dalil lain yang dijadikan sebagai dasar, ya, atau sebagai dalil oleh Asy-Syaikh At-Tamimi rahimahullah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan ya oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Asma binti Abi Bakrin. Ya, dalam hadis lengkapnya, ya, kalau hadisnya adalah wala tu'if fayu'iyallahu alaik. Janganlah engkau suka menahan-nahan harta, akan menyebabkan Allah juga akan menahan-nahan yaitu hartamu seperti yang kau lakukan. Ya, jadi kalau kita menahan-nahan harta untuk berinfak, untuk bersedekah, maka akibatnya adalah Allah juga akan menahan harta ya kepada kita. Nah, hadis lengkapnya adalah sebagaimana dalam sebuah riwayat, yaitu dalam hadis Imam Bukhari, Muslim dan yang lain-lainnya, an Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Annaha, bahwasanya dia jaat pernah datang an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, lalu dia berkata, ya Nabi Allah, laisa li syai'un illa ma adkhala alayya Az-Zubair. Ya Nabi Allah, aku tidak memiliki sesuatu apapun kecuali yang telah diberikan oleh Zubair, yaitu suamiku kepadaku. Nah, kemudian fahal alayya junahun an ardokha mimma yudkhilu alayya, maka bolehkah aku mengeluarkannya, menginfakannya sedikit dari harta yang diberikannya kepadaku itu? Ya, aku tidak memiliki pemasukan harta kecuali yang dikasih oleh suamiku yaitu Zubair. Nah, sekarang boleh enggak kalau seandainya saya menginfakannya, menyedekahkannya, ya, menyedekahkan hartaku itu sedikit dari harta yang diberikan oleh suamiku? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, faqala, maka bersabda Rasulullah, irdokhi mastata'ti wala tu'ifa yu'yallahu alaiki. Rasul kemudian menjawab, bersedekahlah engkau semampumu, janganlah engkau suka menahan-nahan harta, sehingga Allah juga akan menahan hartanya untukmu, sehingga Allah akan menyempitkan rizkinya kepadamu. Ya, nah itu. Jadi efek dari kita menahan-nahan harta, ya kita ini suka kikir, tidak mau mengeluarkan harta kita perhitungan dalam masalah harta, maka Allah akan menyempitkan rizkinya kepada kita. Allah juga akan menahan harta yang hendak diberikan kepada kita, gara-gara kita juga suka menahan harta kita. Itu yang disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, Muslim dari Asma ya binti Abi Bakrin radhiyallahu anha. Ya, maka mudah-mudahan ya kita mengambil faedah di sini. Ya, janganlah kita seperti itu, karena ini merupakan hukuman di dunia. Efeknya ya di dunia, kalau kita kikir, ya maka rezeki kita juga akan ditahan ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, juga sebagaimana dalam hadis yang lain, ya, yang diriwayatkan juga dari ya hadis sebelumnya Bukhari, Muslim, ya, karena ada tadi awalnya, yaitu irdokhi yurdokh laki, lapangkanlah ya dalam memberikan infak, dalam bersedekah, niscaya yurdokh laki, akan dilapangkan pula untukmu. Yaitu maksudnya longgarkanlah dalam bersedekah, jangan menyempit-nyempitkannya. Nah, niscaya nanti rezeki itu juga akan dilonggarkan, yaitu bagimu. Jadi kalau kita ingin dilapangkan rezeki kita, janganlah kita kikir, janganlah kita menyempitkan dada kita dalam bersodakoh, ya dalam berinfak, dalam mengeluarkan bantuan kepada orang-orang yang memang membutuhkannya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain yang disebutkan di sini adalah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga,
Ya, di mana Rasul bersabda, wa qaulu alaihi salam, telah bersabda Rasulullah SAW, Allahumma a'ti mumsikan talafan wa a'ti munfikon khalafan. Ya, artinya ya Allah, berilah setiap orang yang menahan hartanya, yaitu orang yang kikir maksudnya, ya mumsikan itu yang menahan hartanya, talafan, kebinasaan, kerugian. Kemudian wa'ati, dan berikan kepada orang yang munfikon, orang yang berinfak, ya khalapan, pengganti. Dalam hadis lengkapnya, an Abi Darda, dari Abu Darda radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, dari Abu Darda radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah, ma tala'at syamsun qatun illa bu'isa bi jambataiha malakani yunadiyani yusmi'ani ahlal ardi illa saqalain. Ya, tidaklah matahari terbit melainkan akan diutus di dua sisinya dua orang malaikat yang berseru. Semua penduduk bumi mendengarnya kecuali jin dan manusia, illa saqalain, kecuali dua makhluk yang diberikan beban, yaitu jin dan manusia. Apa yang diucapkan oleh dua malaikat itu? Kemudian ya dua malaikat itu mengatakan, ya ayuhan nas, ya halumma ila rabbikum fa inna ma qala wa kafa khairun mimma kasura wa alha. Wahai manusia, hendaklah kalian menghadap kepada Rabb kalian, hendaklah kalian menghadap kepada Allah, karena yang sedikit, ya, karena yang sedikit, fa inna ma qala, sesungguhnya apa yang sedikit, wa kafa, dan cukup, adalah khairun, lebih baik, mimma kasura, dari yang banyak, wa alha, namun melalaikan. Ya, terus wala abad samsun qatun illa bu'isa bi jambataiha malakani yunadiyani yusmi'ani ahlal ardi illa saqalain. Dan tidaklah matahari terbenam melainkan diutus di antara dua sisinya dua orang malaikat yang berseru. Semua penduduk bumi mendengarnya kecuali jin dan manusia. Kedua-duanya berkata, kedua malaikat itu berkata, Allahumma a'ti munfikon khalafan wa a'ti mumsikan malan talafan. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang-orang yang suka berinfak, dan hancurkanlah, habiskanlah, ya, harta orang yang menahan hartanya, yaitu orang yang kikir. Nah, ini hadis dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim, dalam hadis ya sahih ya. Itu pertama. Jadi setiap pagi ada dua orang malaikat datang, dan begitu juga sorenya, dan kemudian menyeru ya kepada penduduk bumi. Begitu juga dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, ya, an Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, inna malakan bibabin min abwabis sama yakul. Jadi sesungguhnya ada seorang malaikat yang berada di pintu dari pintu-pintu langit, yakulu, dia berkata, may yuqridil yauma yuzza godan, wa malakan bibabin ahar yakulu Allahumma a'ti munfikan khalafan wa ajil li mumsikin talafan. Barang siapa yang meminjamkan pada suatu hari ini, maka akan dibalas pada hari esok. Dan satu malaikat lain yang ada di pintu lain berkata, ya Allah, berilah ganti bagi orang-orang yang berinfak. Allahumma a'ti, ya Allah, berikanlah, yaitu ganti, ya munfikon, kepada orang yang berinfak, ya khalafan, yaitu ganti, wa ajil, dan kemudian segera, ya li mumsikin talafan, dan segera hancurkanlah bagi orang-orang yang menahan hartanya atau kikir. Nah, itu dalam riwayat Imam Ahmad. Begitu juga dari Abu Hurairah dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari bahwasanya Nabi pernah bersabda, ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma. Ya, dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW pernah bersabda, tidak satu hari pun di mana pada pagi harinya seorang hamba ada padanya, melainkan ada dua orang malaikat turun kepadanya. Lalu berkatalah salah satu di antara kedua malaikat, Allahumma a'ti munfikon khalafan. Ya Allah, gantilah atau berilah ganti, ya, bagi orang-orang yang berinfak, orang-orang yang mengeluarkan hartanya, orang-orang yang memberikan hartanya. Dan yang lain berkata, malaikat yang lain berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah kehancuran atau hancurkanlah harta orang yang kikir. Hadis dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, itulah ya dalil-dalil hukuman bagi orang-orang yang kikir. Jadi selain dari
ya orang-orang yang kikir itu nanti mendapatkan keburukan di hari kiamat, juga dia mendapatkan kebinasaan di sini, yaitu didoakan oleh malaikat. Jadi setiap pagi ada malaikat yang berdoa memohon kepada Allah agar Allah itu mengganti atau memberikan ganti ya kepada orang yang berinfak, orang yang mengeluarkan hartanya dalam kebaikan atau fisabilillah. Dan kemudian juga ada malaikat yang mendoakan untuk memberikan kehancuran, kebinasaan ya atau hartanya ludes ya bagi orang yang menahan hartanya atau kikir. Nah, itulah keburukan. Ya, keburukan bagi orang yang menahan harta atau orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya karena telah dikuasai oleh kekikiran. Bahkan orang-orang yang kikir, yang perhitungan mengeluarkan harta, bahkan mereka tidak mau mengeluarkannya, rezekinya akan disempitkan. Itu hukumannya. Hukuman dunia seperti itu. Orang kalau kikir, hartanya juga akan tidak berkah. Berapa banyak orang-orang yang hartanya itu melimpah, tapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Harta itu akan cepat habis. Dengan caranya Allah menghancurkan, Allah menghabiskan harta yang dimiliki oleh orang tersebut. Ya, itulah di antara hukuman orang-orang yang kikir, orang-orang yang tidak mempergunakan hartanya fisabilillah, di mana mereka ini telah dikuasai, di mana mereka ini telah dimiliki oleh kekikiran yang ada pada dirinya. Hawa nafsunya lah yang telah menjadikan dia itu mencintai harta ya dengan kecintaan yang luar biasa, sehingga dia akhirnya kikir dan tidak mau mengeluarkan hartanya. Aliyadzubillah. Kita mohonlah kepada Allah agar Allah yang menghilangkan sifat kikir ya dari dalam diri kita, dan kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita sifat yang mulia, yaitu sifat dermawan. Nah, jadi kesimpulan bahwa ya di antara hukuman ya keburukan bagi orang yang kikir adalah di hari kiamat nanti ya barang-barang, benda-benda, harta-harta yang mereka kikirkan nanti akan dipikul, nanti akan dikalungkan di lehernya. Ya, bahkan menjadi ular yang berkepala botak dan bertanduk nanti akan menggigit yaitu orang tersebut ya dengan gigi taringnya dan kemudian memasukkan bisa ke dalam tubuhnya. Ya, atau kalau dalam bentuk harta juga yang lain adalah nanti harta emas perak itu akan diletakkan di papan-papan lalu dipanaskan, lalu kemudian harta itu nanti akan disetrikakan yaitu ke dahi, ke lambung dan punggung mereka. Alhamdulillah. Atau kalau dalam bentuk ternak, nanti ternak-ternak itulah yang akan menginjak-injak, akan menggigit, akan menandu orang-orang yang kikir dengan yaitu harta ternaknya itu. Ya, itu balasan di akhirat dan masih banyak lagi dalil-dalilnya. Adapun hukuman di dunia, orang-orang yang kikir itu boleh jadi hartanya suatu saat akan lenyap karena didoakan keburukan oleh para malaikat. Atau rezekinya ya akan seret. Rezekinya itu akan disempitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, itu di antara hukumannya. Belum lagi keburukan-keburukan lain yang didapat, baik itu dari sikap orang kepada orang yang kikir, ya karena orang kikir itu, sebagaimana disebutkan oleh para ulama itu juga, orang kikir itu nanti hisabnya seperti orang kaya. Ya, karena hartanya banyak. Tapi kehidupan di dunia ini seperti orang miskin, karena mereka itu ya tidak mau jor-joran dia dengan hartanya, karena untuk mengeluarkan harta untuk dirinya saja, dia itu tidak mau. Apalagi untuk membantu orang lain. Ya. Nah, ini banyak dikeluhkan ya sifat kikir ini oleh ya tetangganya, bahkan oleh keluarganya sendiri. Jadi kalau ada seorang ayah kikir, maka anak-anaknya itu pasti akan mengeluhkan sifat kikir ayahnya, sifat kikir daripada suaminya, sifat kikir dari tetangganya. Bahkan kalau orang tua mengeluhkan sifat kikir ya dari anaknya. Ya, maka keburukan dari kekikiran itu banyak sekali. Baik itu berkenaan dengan masalah agama atau dalam kehidupan kita bermasyarakat. Sekali lagi ya, mudah-mudahan Allah ya menjauhkan kita dari sifat kikir atau bakhil ini, karena termasuk dosa besar. Ya, karena kemudorotannya dari sifat kikir ini banyak sekali. Ya, sekali lagi ya, mudah-mudahan bisa memberikan faedah untuk kita seluruhnya ya, sehingga kita terjaga, terpelihara dari sifat kikir.
Itu saja yang barangkali bisa dijelaskan, yang bisa dibacakan dari kitab Kabair. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan dalam pembahasan yang lain, dan dicukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم